Baik, saya lanjutkan. Saya tadi mengcapture hasil coretan terakhir kita ya. Saya lanjutkan. Kita tadi setelah sampai ini ya, kita dapatkan ini. Kemudian kita harus membuktikan itu sesuai dengan rumus PN plus 1 ya. Nah, saya tulis di sini supaya lebih jelas. Kita dapatkan 2N plus 1, kemudian dikurangi 1, ini dalam kurung, kemudian ditambah 2 pangkat N plus 1 ya. Nah, kurungnya bisa saya hilangkan, atau bisa kita asumsikan, kita permisalkan dulu jika A itu misalnya saya punya variabel A itu untuk menggantikan 2 pangkat N plus 1 ya. Maka ini bisa saya tulis, ini diganti dengan A, ini juga diganti dengan A ya. Biasanya kita itu kalau melihat bilangan seperti ini, kita sudah nggak mau mikir dulu ya. 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1, kemudian ditambah 2 pangkat N plus 1 ya. Di mata kita itu kelihatan sulit ya. Tapi kalau kita permisalkan itu akan kelihatan mudah ya. Misalnya 2 pangkat N plus 1 itu adalah A. Maka bisa kita tulis A min 1 plus A ya. A min 1 plus A. A-nya ada 2. Berarti kita tulis 2A min 1. 2A min 1. Sehingga kemudian A kita kembalikan seperti semula. Ini 2 kali 2 pangkat N plus 1 ya. Kemudian dikurangi 1 ya. Nah, kalau kita punya bilangan perpangkatan ya, 2 kali 2 ini ekuivalen dengan 4 ya, atau 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Angka 2 ini didapat dari ini pangkat 1, ini pangkat 1 ya. Kalau kita punya 2 kali 2 pangkat 3, maka kita dapat 2 pangkat 4. Kalau kita punya 2 kali 2 pangkat A misalnya ya. 2 kali 2 pangkat A, maka kita dapat 2. Ini 4 ini kan dari 3 tambah 1 ya. Ini ada 1. Ini demikian juga di sini. 2 pangkat A plus 1 ya. A plus 1. Sehingga kalau kita kembali ke sini, ini sama dengan 2 pangkat N plus 1, kemudian ditambah 1. Ya. 1 ini dari sini 1 ini ya. Dikurangi 1. Nah, bagian ini yang membuktikan bahwa persamaan yang kita dapat adalah sama dengan rumus yang kita dapatkan di awal tadi ya. Yang itu membuktikan bahwa pernyataan
perihal bilangan bulat tadi ya adalah benar. Ya. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai ditambah 2 pangkat 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Ya. Pembuktiannya seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Nah, tadi ya, yang saya nyatakan langkah pertama itu biasanya mudah atau bahkan sangat mudah dibandingkan dengan langkah yang kedua atau langkah induksi. Langkah induksi yang biasanya sulit atau mungkin bahkan teramat sulit. Di Open Learning saya juga menyertakan beberapa contoh ya, contoh tambahan. Coba kita bahas juga. Contoh lagi ya. Kita diminta membuktikan dengan induksi matematika untuk persamaan ini ya, persamaan untuk setiap bilangan asli ya. Bilangan asli itu mulai dari 1 ya, bilangan asli. Bilangan bulat yang dimulai dari 1. Deretnya adalah 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 dan seterusnya ya. Ada polanya ya. Polanya yang pertama dikalikan dengan ditambah 1 ya. Terus ini 2 dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 3 ditambah 1 dan seterusnya ya. Sehingga rumus suku ke n, rumus suku ke n adalah n dikali n plus 1 ya. Ini rumus suku ke n ya. N dikali n plus 1 dan formulanya adalah ini ya. Rumusnya adalah ini. N dikali n plus 1 dikali n plus 2 dibagi 3. Nah, kita diminta membuktikan itu ya. Dengan induksi matematika hanya ada 2 langkah, ingat ya tadi ya. Langkah yang pertama itu biasanya mudah, langkah yang kedua biasanya sulit. Nah, langkah yang pertama kita mulai langkah mula, kita mulai dengan bilangan asli yang paling kecil. Bilangan asli yang paling kecil adalah n sama dengan 1 ya. Sehingga di sini kita hanya menggunakan satu suku pertama ini saja ya. Satu suku pertama ini yang ekivalen dengan 2 ya. Ekivalen dengan 2. Itu dari deret ya. Sedangkan dengan rumus ingat n adalah 1 ya. N adalah 1, maka kita masukkan di sini ini 1 dikali 1 plus 1 2 dikali 1 plus 2 3. 1 dikali 2 dikali 3 dibagi 3 ya. 3-nya bisa dicoret. Berarti 1 kali 2. Hasilnya juga sama dengan 2. Nah, bagian ini itu adalah ekivalen sama. Hasilnya sama-sama 2. Ini 2, di sini juga 2 ya. Untuk membuktikan langkah basis, langkah awal ya. Langkah ketika efek domino itu hendak dimulai jatuhnya kartu ya. Di kartu pertama jatuh, terbukti jatuh. Nah, kemudian proses efek dominonya adalah di langkah induksi ya, proses jatuh yang beruntun itu ya, menimpa kartu berikutnya menimpa kartu berikutnya dan seterusnya. Ini langkah induksi ya, langkah induksi. Saya scroll ke bawah.
Nah, langkah induksi, kita membuktikan bahwa jika PN benar, maka juga berlaku untuk PN plus 1. Ya. Berlaku juga untuk PN plus 1 ya. Kita tahu PN sudah disertakan dalam soal ya. Tapi kita perlu menuliskan PN plus 1 dengan benar dulu ya. PN plus 1 ya. PN plus 1. Kalau kita punya P1 ya, P5 misalnya. P5 ini berarti rumusnya adalah 5 dikali 6 dikali 7 kemudian dibagi 3 gini kan ya. Sementara kalau kita punya P6 maka rumusnya menjadi 6 dikali 7 dikali 8 dibagi 3 ya. Nah, sementara juga demikian ya, kita punya PN dan kita punya PN plus 1 ya. Maka pada suku N, tulisan N ini ya, variabel N ini kita tambahkan 1 ya. N menjadi N plus 1 ya. Ini N juga plus 1 yang kemudian ditambah 1. Ini juga N plus 1 kemudian ditambah 2 ya. Jadi rumusnya menjadi N plus 1 dikali N plus 2 dikali N plus 3 dibagi 3. Ini rumus untuk PN plus 1. Nah, sementara itu deretnya menjadi apa? Ini deret PN. Ini adalah deret PN ya. Sampai suku ke N. Maka kita perlu menambah satu suku lagi di belakang untuk suku ke N plus 1. Caranya bagaimana? Ya caranya tinggal diganti ini. N. Ya. N-nya diganti N plus 1 ya. Kita punya N plus 1 untuk menggantikan N ya. Kemudian dikali dengan N plus 1 plus 1 lagi. N plus 1 plus 1 lagi. Atau N plus 2 ya. Jadi ada tambahan suku berikutnya. Suku berikutnya adalah ini ya. Tambahan. Ada pertanyaan di sini? Saya lanjutkan. Untuk membuktikan bahwa PN itu ya, maka kita eh, kita kerjakan. Ini adalah PN ya, ini adalah PN. Dan PN itu adalah N dikali N plus 1 dikali N plus 2 ya. Ini PN-nya. Bagian ini adalah PN-nya. Dan ini suku sisanya, ini suku sisanya ya. Jadi kita diminta apakah ini bagian ini ekivalen dengan ini ya. Apakah ini ekivalen dengan itu? Nah, untuk penjumlahan ada bagian kiri ini adalah penjumlahan tapi punya penyebut 3. Supaya bisa dijumlahkan maka bagian ini, bagian yang ruas kanan ini perlu penyebut 3 ya. Jadi ini kita kalikan 3 dulu, baru kemudian juga dibagi dengan 3. Jadi kita punya 3 kali, ini ya bagian ini, 3 kali N plus 1 dikali N plus 2. Ini sudah bisa kita jumlahkan karena sama-sama penyebutnya 3 ya. Sama-sama penyebutnya 3 ya. Sehingga bisa kita sambung di sini ya, dibagi 3 ya, dibagi 3. Nah, kemudian bagaimana menyederhanakan ini ya? Bagaimana menyederhanakan ini?
Caranya bagaimana? Caranya misalnya saya punya, kalau kita lihat itu mungkin bingung ya, tapi kalau yang sudah terbiasa dengan matematika mudah untuk menemukannya. Misalnya A itu adalah N plus 1, kemudian B ini adalah N plus 2, ya. Maka ini bisa kita tulis persamaannya menjadi N dikali A dikali B, karena ini adalah A, ini adalah B, ini juga A, ini juga B. Maka N dikali A dikali B, kemudian ditambah 3, ini A, B. Kemudian dibagi 3. Nah, karena sama-sama punya AB, maka AB-nya dikeluarkan. Ini A dikali B dikali N plus 3. Kemudian dibagi 3. Nah, sementara A-nya adalah ini, N plus 1, B-nya adalah N plus 2. Dikembalikan hasilnya menjadi ini ya. Dan terbukti ekivalen sama. Sehingga langkah induksi membuktikan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Ya. Ada pertanyaan? Langkah pertama, langkah basis itu biasanya mudah. Langkah yang induksi, langkah yang kedua itu yang biasanya sulit ya, biasanya sulit. Ini contoh-contohnya perhitungannya lebih panjang dan butuh penalaran logika matematika dengan baik. Ada pertanyaan? Ini contoh terakhir ya, saya contohkan satu lagi. Saya contohkan satu lagi di sini. Ada pernyataan matematika notasi, sudah dalam notasi ya. Notasinya adalah 1 dikali 1 faktorial, ditambah 2 dikali 2 faktorial, ditambah dan seterusnya sampai N dikali N faktorial. Faktorial itu apa? Faktorial adalah kalau saya punya 2 itu berarti 2 dikali 1 gini ya. Kalau saya punya 4 faktorial, sorry ini kurang faktorial ya. Kurang tanda faktorial. Kalau 4 faktorial berarti 4 faktorial. Ini berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau saya punya 5 faktorial berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, itu umum biasa ya itu ya. Tapi saya ingin menyatakan dengan bentuk yang lain ya, supaya dipahami. Ekivalensinya adalah 5 faktorial. Ini ekivalen dengan 5, kemudian dikali, sisanya itu kan 4 faktorial. Semoga ini juga dipahami ya. Tidak hanya di deret yang di atas saja ya. Karena 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Sehingga kalau saya punya n faktorial, maka ini ekivalen dengan n dikali
N minus 1 faktorial. Ya harus dipahami juga ya, tidak hanya di baris 1, 2 itu ya. Baris ini juga perlu dipahami. Atau ketika saya punya N plus 1 faktorial, maka dia ekuivalen dengan N plus 1 dikali dengan N faktorial. Ada pertanyaan di sini? Ini untuk memahamkan apa itu faktorial atau tanda yang disimbolkan dengan tanda seru itu ya. Nah, ini adalah deretnya dan ini adalah rumusnya ya. Ekuivalen dengan N plus 1 faktorial dikurangi 1 ya. Saya masuk ke langkah yang pertama, langkah basis ketika N sama dengan 1. Ketika N sama dengan 1. Maka kita hanya menggunakan satu deret ini saja ya. Satu deret ini. 1 dikali 1 faktorial hasilnya 1. Coba kita masukkan ke rumus ini. Apakah sama? 1 ditambah 1 faktorial, 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2. 2 dikurangi 1, 1. Langkah basis terpenuhi. Langkah basis terpenuhi. Ingat, langkah basis biasanya memang mudah. Tapi ketika ujian ya perlu dituliskan juga ya. Karena itu merupakan bagian dari jawaban ya. Tanpa ada langkah basis, berarti kalau di efek domino itu belum membuktikan kartu pertama itu jatuh ya. Kartu yang pertama itu terjatuh. Kemudian langkah yang kedua, langkah induksi ya. Jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, kita punya PN ya. Kita punya PN, punya rumus PN, dan punya deret PN. Ya. Kita bawa sekarang ke PN plus 1 ya. PN plus 1. Maka dari rumus kita ganti bagian N ini ya. Bagian N ini. N plus 1. Ya. Ini diganti dengan N plus 1. Yang kemudian ditambah 1 faktorial dikurangi 1 ya. Ini tambah 1 lagi. Jadi N plus 2 faktorial minus 1. Ini rumus untuk PN plus 1. Ya. PN plus 1. Sementara deret, untuk deret kita perlu nambah satu suku lagi di sini ya. Satu suku lagi ya. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat di sini. 1 dikali 1 faktorial. Suku berikutnya selalu ditambah 1 ya. Yang semula 1 menjadi 2. 1 faktorial menjadi 2 faktorial. 3 kali 3 faktorial. 4 kali 4 faktorial. Sehingga kalau N dikali N faktorial, suku setelahnya adalah N plus 1 dikali N plus 1 faktorial. Jadi ini adalah suku ke N-nya. Suku ke N plus 1-nya ya. Nah, kemudian kita buktikan caranya adalah ini adalah PN. Sampai di sini adalah PN ya. Ini adalah PN. Sehingga bisa kita tuliskan PN dikali sisanya ini ya. Dikali sisanya ini. Sedangkan PN adalah N plus 1 faktorial. Min 1. Rumusnya ini tadi. Ini ya. Ini kita ganti di sini ya. Bagian ini ya. Dan sisanya kita tuliskan. Nah, sementara sekarang adalah tugas kita untuk mencari bagian ini. Apakah ekuivalen dengan ini ya? Apakah ekuivalen dengan itu? Kelihatan rumusnya panjang, tapi apakah bentuknya sesederhana itu? Saya lanjutkan. Saya scroll ke atas lagi.
Nah, untuk membuktikan apakah bagian ini ekivalen dengan ini. Nah, tadi kan gitu ya. Maka cara yang mudah adalah coba kita misalkan ya, bahwa kalau di sini ini ditulis min satunya ditulis paling akhir ya. Min satunya ditulis paling akhir ya. Kalau kita misalkan bahwa A, A ini adalah N plus 1 faktorial, ya. Maka bisa kita substitusikan ini adalah A, ini juga adalah A ya. Jadi kita dapatkan dari sini kita dapatkan ini A dikurangi 1 ditambah N plus 1 kemudian dikali A. Dan ini bisa saya tulis, min satunya saya coba tulis di belakang ya biar tidak mengganggu. Min 1 di paling akhir. Ini A plus N plus 1 A. N plus 1 dalam kurung A. Nah, sekarang A-nya ini ada A, ini ada A ya. Ini hasilnya berapa? Kalau saya punya A ditambah 2A, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3A ya. 3A. 3A itu didapat dari 2 ditambah 1 ya. Kalau saya punya A ditambah NA, berarti saya hasilnya adalah N plus 1 dalam kurung A ya. Dalam kurung A. Pun juga demikian ini. Ini adalah hasilnya adalah A dalam kurung N plus berapa? Plus 2. Atau kalau lebih enak mungkin A-nya di belakang ya. Jadi ini sama dengan N plus 2 ya. N plus 2 dikali A, kemudian dikurangi 1 ya. Bisa diikuti? Kalau saya punya A plus 2A itu sama dengan 3A ya. Kalau saya punya A plus NA, berarti N plus 1A. Nah, kurang A. Kalau saya punya A plus N plus 1A, maka saya punya N plus 1 plus 1 lagi ya. Ini ada 1 ya di sini. 1A. Yaitu N plus 2. Nah, sekarang saya lanjutkan bagian ini. Kita balikkan ya. Kita kembalikan. Berarti adalah N plus 2. N plus 2 hanya dikembalikan. Dikembalikan A-nya adalah N plus 1 faktorial. Dikurangi 1. Nah, bagaimana bentuk sederhana dari ini? Dari ini bentuk sederhananya apa? Ya, saya kembalikan ke tadi. Kita perlu ingat definisi tadi ya. N faktorial tadi ya.
bahwa n faktorial itu adalah n dikali n minus 1 faktorial. Ya. Kalau saya punya n plus 1 faktorial, ini adalah n plus 1 dikali n faktorial. Kalau saya lanjutkan, ketika saya ingin mencari n plus 2 faktorial, maka dia ekuivalen dengan n plus 2 dikali n plus 1 faktorial. Nah, sekarang tinggal dibaca dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri. Bahwa bentuk ini adalah ini. Sehingga kita dapatkan n plus 2 faktorial dikurangi 1. Dan ini sudah sesuai dengan rumus yang ini ya. Sehingga induksi matematika membuktikan bahwa pernyataan demikian adalah benar ya. Pernyataan 1 dikali 1 faktorial ditambah 2 kali 2 faktorial sampai n dikali n faktorial itu ekuivalen dengan rumus yang tadi ya. Pernyataan yang di atas ini ya. N plus 1 faktorial min 1 ya. Gitu penjelasannya. Saya punya bang soal banyak, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan latihan soalnya. Latihan soal dan jawabannya. Ketika kalau seperti ini kan hanya saya saja yang menerangkan ya. Saya tidak tahu respon dari mahasiswa apakah memahami atau tidak. Ya. Biasanya kalau di kelas saya tanya satu-satu ya, bisa ditunjuk atau bisa didatangi. Ya. Tapi kalau di sini saya tidak tahu respon dari adik-adik sekalian. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Ye, saya tutup ya. Kurang lebih mohon maaf. Silakan disimak kembali penjelasan saya di Open Learning. Ini saya rekam dan saya upload nanti ya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Fokus.